Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, man kana dzabaha qabla as-salati falyu'id. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang dapat kita rasakan, baik itu kenikmatan berupa makanan atau pakaian, kesehatan, waktu luang, dan nikmat yang terbesar yakni adalah nikmat keislaman, keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala terkhusus untuk kenikmatan iman memberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maka hidayah keimanan dan keislaman itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam tak lupa kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya dari zaman ke zaman hingga nanti yaumul qiyamah. Baik para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian fikih kita di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengulik sedikit tentang syariat sembelih, karena ini menjelang sudah masuk hari ini ya Pak ya, 1 Zulhijjah ya. Ini bagi para bapak atau para ibu yang berkurban di tahun ini, mulai hari ini disunnahkan untuk tidak potong kuku dan potong rambut terlebih dahulu. Dan begitu pula kepada keluarganya. Nah, nanti para bapak, para ibu, bapak, terutama para bapak niki yang kepala keluarga, disunahkan sak istri dan keluarganya, anak-anaknya disunahkan tidak potong terlebih dahulu, entah itu potong rambut atau potong kuku, sehingga nanti sampai kapan? Sampai hewan sembelihnya disembelih. Itu sedikit disunnah. Mari kita membuka sedikit pembahasan khusus kita, karena ini penting supaya menjadi wawasan kita, pun juga kita tahu bagaimana cara penyembelihan, entah itu kurban atau akikah dan hal lain sebagainya berkenaan tentang penyembelihan secara Islam. Di dalam buku Minhajul Muslim, tepatnya di bab kurban dan akikah, halaman 544, mendefinisikannya, hewan kurban niku adalah hewan yang disembelih pada waktu duha di hari Id dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini asal muasalnya kurban itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam. Beliau ketika kesepian di surga, lalu beliau sampai akhirnya dalam kisahnya Allah menciptakan ibu dari para manusia ini adalah Hawa.
dari tulang rusuk beliau Nabi Adam alaihissalam. Lalu ketika Nabi Adam tertarik kepada Hawa, Allah mencegahnya. Engkau harus memberikan terlebih dahulu harta terbaik. Maka Nabi Adam alaihissalam dikisahkan bahwa beliau menyembelih seekor kambing, ya, diberikan untuk maharnya. Dan kurban juga terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam, ketika keempat anaknya atau kedua anak laki-laki Habil dan Qabil berselisih berkenaan tentang pernikahan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, karena Habil dan Qabil itu dua watak manusia yang saling bertolak belakang. Yang satu terkenal lembut, ikhlas, yang satu terkenal keras. Tapi ketika Allah takdirkan, Allah syariatkan Habil menikah dengan kakak saudara kembarnya, karena saat itu manusia hanya itu saja, ya. Jadi Habil niku punya saudara kembar perempuan dan Qabil punya saudara kembar perempuan. Saudara perempuan kembarnya Qabil itu Allah syariatkan untuk menikah dengan Habil, dan begitu pula sebaliknya disilang. Tetapi si Qabil ini tidak mau, merasa saudara kembarnya lebih cantik daripada kembaran perempuan saudaranya. Maka Allah memberikan perintah kepada Nabi Adam untuk menyelesaikan bagaimana kedua orang ini untuk mengkurbankan harta terbaiknya. Nah, dikisahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa ternyata kurban yang diterima adalah milik si Habil, dan Habil yang diterima kurbannya tadi diputuskan untuk menikahi saudara kembarnya Qabil. Maka terjadilah pembunuhan di sana, dan itulah pembunuhan manusia pertama kali di dunia. Jadi sifat penyakit hati yang paling besar pertama adalah sombong, yang kedua adalah dengki. Itu besar sekali. Baik. Lalu disyariatkannya kembali kepada ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Khalilullah, mungkin para panjenengan sudah tidak asing kisahnya bagaimana Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam, putranya yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Lalu Allah perintahkan untuk disembelih. Ini arafil manam anni adbahuka, kata Ibrahim. Aku lihat dalam mimpiku, dan dalam mimpiku ini aku menyembelihmu wahai Ismail. Fandur madza tara, kata Ibrahim. Lalu coba bagaimana pendapatmu? Bu, Pak, Nabi Ibrahim menunggu-nunggu bayinya, sudah tua. Ibunya Ismail kan Siti Hajar, ya. Siti Hajar itu dulunya budaknya Siti Saroh, istri pertama Nabi Ibrahim. Karena Siti Saroh merasa sudah tua, tidak bisa memberikan keturunan, akhirnya Siti Saroh mengikhlaskan Nabi Ibrahim untuk, Pak, Mbok niki Hajar dinikahi mawon, kulo bebas sih, monggo dinikahi. Dinikahilah Siti Hajar. Qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah memberikan keturunan Nabi Ismail dari Siti Hajar. Terjadilah, mungkin biasa Bu, kecemburuan. Itu sunatullah. Maka Allah perintahkan Hajar dengan Ismail yang masih bayi untuk ditinggalkan, dipisahkan dengan istri yang pertama, ditinggalkan di sebuah padang pasir yang tandus, tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali. Allah suruh perintahkan tinggal di sana. Nabi Ibrahim segera berkemas sampai di tempat. Nabi Ibrahim membangunkan tenda, meninggalkan sedikit air dan sedikit makanan, langsung Nabi Ibrahim balik pergi pulang kembali.
Saat itu posisinya Nabi Ibrahim itu di Irak. Dari Madinah, dari Makkah, Arab ke Irak. Jauh sekali. Di situ Nabi Ibrahim sebelum pergi, Nabi Ibrahim tanpa ada kata-kata, tanpa ada menoleh sedikit pun kepada Hajar dan Ismail, beliau langsung memalingkan muka dan wajahnya berbalik arah pulang. Siti Hajar bertanya, mau kemanakah engkau wahai Ibrahim? Tanya lagi yang kedua, apakah engkau tega meninggalkan kami di sini Ibrahim? Karena saat itu Nabi Ismail itu dikatakan masih merah, Bu. Masih merah niku berarti belum ada 2 bulan berarti. Ditanya lagi yang ketiga, akhirnya yang ketiga tanya, apakah ini perintah Rabbmu? Nabi Ibrahim yang sudah agak jauh langsung berhenti. Beliau tanpa memalingkan wajah tapi menjawab, ya, ini perintah Allah. Nah, kata seorang istri yang solihah, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Hajar yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka Ibrahim pergi. Aduh, terjadilah yang namanya peristiwa yang kita tahu. Siti Hajar lari-lari dari sofa ke Marwah karena saking kehausannya. Si Ismail yang kecil lalu dengan izin Allah memunculkan mata air yang paling sampai sekarang paling terbaik di dunia, yakni Zam-Zam. Arti Zam-Zam itu berkumpul. Zam-Zam itu artinya mengumpulkan. Maka Siti Hajar mengatakan Zam-Zam, 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 berkumpullah, berkumpullah. Terbentuklah genangan kolam di situ. Maka disitulah pertama kali dimunculkannya mata air Zam-Zam. Barulah di sana mulai ada kehidupan. Singkat cerita, ketika Nabi Ismail menjelang remaja, Nabi Ibrahim datang kembali ke Mekah. Saat itu sudah ada beberapa bangunan yang berdiri. Lalu bertemu dengan anaknya. Tetapi nggak lama kemudian Nabi Ibrahim bermimpi, Ani adbauka, aku menyembelihmu wahai Ismail. Fandur madza tara. Kalau begitu coba apa pendapatmu? Soalnya dikisahkan Nabi Ibrahim itu bermimpinya sampai 3 kali. Maka ketika seorang nabi bermimpi sampai 3 kali, itulah perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ismail apa? Oporai maneman Pak. Aku sing ditenteni, ditunggu-tunggu, diarep-arep, ditimang-timang, ditinggal wayah gede, dibeleh. Apa begitu jawabannya? Enggak. Kata Ismail Pak, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah menjadi orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim bersiap, berpamitan dengan ibunya, dengan istrinya. Pamitannya nggak mungkin, pamitannya Bu, engkau anaknya pamit arep tak sembelih, nggak mungkin. Maka dikisahkan bahwa Nabi Ismail berpamitan untuk melaksanakan perintah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Pamitannya begitu sampai di sebuah tempat. Lalu Nabi Ibrahim sebelum melaksanakan sembelihannya, ada pesan-pesan dari Ismail kepada bapaknya. Wahai bapakku, aku punya pesan, beberapa pesan sebelum aku melaksanakan pengorbananku kepada Allah. Pertama, tolong tajamkanlah pisaumu. Sesungguhnya aku nanti akan dalam keadaan berat. Artinya apa? Akan merasakan sakit. Maka semakin tajam, semakin cepat, semakin sedikit dia merasakan sakit. Kata Ismail. Yang kedua, tolong ikat tangan dan kakiku supaya aku tidak berontak.
Ditakutkan nanti kalau aku berontak, Allah menganggapku atau aku menganggap diriku memberontak kepada perintah Allah. Bayangkan Bu, bapak yang salih melahirkan anak yang salih, mau disembelih aja jaluk diikat. Yang kedua, yang selanjutnya, tutuplah mataku supaya aku tidak terlihat wajahmu nanti. Yang terakhir, cincingkanlah lenganmu supaya darahku tidak mengotori bajumu. Terakhir, sampaikanlah salam kepada ibuku, kabarkanlah bahwa aku telah melaksanakan perintah Allah. Dia nggak nangis. Saya aja baca kisahnya ngelus dada, gemetar saya itu. Disembelihlah itu, sudah diasah, sudah dengan tajam, sangat tajam sekali. Bahkan ketika dikisahkan itu, lehernya sudah tertempel alat belihnya itu, alat sembelihnya itu sudah tergesek. Tapi diulang 2-3 kali, tidak terputus, tidak ada luka. Barulah saat itu Allah perintahkan untuk berhenti. Allah mengatakan, engkau sudah diterima kurbanmu, niatmu, dan sudah menjadi bukti. Maka Allah ganti Ismail itu dengan seekor domba atau kambing yang gemuk dan besar. Disitulah barulah mereka berdua menyembelih seekor kambing tadi menjadi bentuk simbol pengorbanan kepada Allah. Ini syariatnya dari Nabi Ibrahim berarti. Tadi syariat kita, syariat Nabi Rasulullah SAW melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu asal muasalnya ngonten Bu, Pak. Jadi sembelih itu seperti itu. Baik. Hukum berkurban, hukumnya adalah sunnah yang wajib bagi setiap keluarga muslim. Oh, piye maksudnya? Artinya apa? Ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama kecil mengatakan kurban itu wajib. Kurban itu wajib. Bahkan ada salah seorang hadis, ada sebuah hadis yang mengatakan janganlah mendekati kepadaku kalau dia tidak mau berkurban sedangkan dia masih punya makan dan minum. Bayangkan. Jadi standar tidak bisa berkurban itu kalau sudah tidak bisa makan, minum. Tapi kalau bisa makan dan minum, kata Rasulullah, jangan mendekati kepada majelisku. Artinya Rasulullah tidak suka. Maka kebalikannya, berkurban itu sunnah muakkad yang ditekankan, bahkan hampir mendekati wajib. Salah satu perihal yang dibolehkan hutang berhutang adalah berkurban dengan syarat atau dengan keyakinan bahwa dirinya mampu melunasi hutang tersebut. Kalau jangan suka hutang, gue makan besok aja masih mikir dari mana mau bilang berkurban, ya jangan. Tapi ketika perkiraan gaji saya sekian, saya tidak bisa berkurban kalau langsung bayar 1,5 juta atau 2 juta. Kalau begitu saya bisa nyicil lah, minjem dulu mungkin ke bakule, Pak D ini tak tunggu kurban, tak DP 500, 1 juta nih kok cicil setahun. Ya nggak apa-apa. Itu yang diperbolehkan dengan syarat apa? Dirinya yakin mampu untuk melunasi hutang tersebut. Fasholli li rabbika wanhar. Ini surat Al-Kautsar. Maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Barang siapa yang berkurban sebelum sholat Id, maka dia mengulang. Ada hadisnya, salah satu hadis Rasulullah. Dahulu kala dari Abu Ayyub Al-Ansari, ada seorang di zaman Rasulullah SAW yang berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Jadi berkurban itu boleh enggak atas nama lebih dari 1 orang? Sebenarnya dalam 1 kambing enggak boleh.
Tapi kalau yang berkurban adalah kepala keluarga, maka gugurlah keluarganya untuk berkurban. Artinya kewajiban atau mungkin pahala kurban itu sudah mengalir kepada istri dan anak-anaknya. Nah, ketika berkurban itu, orang kalau mau berkurban menyembelih Allahumma hadza taqabbal minni atau min fulan bin fulan wa ahlihim. Ya Allah, kabulkanlah, terimalah kurbanku ini dari fulan atau fulan bin fulan dan seluruh keluarganya. Itu salah satu doa sebelum menyembelih. Keutamaannya, banyak sekali keutamaan dari berkurban ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan kebajikan dari anak Adam yang lebih dicintai Allah pada hari kurban lebih dari mengalirkan darah, artinya menyembelih kurban. Hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu telah mencapai keridhaan Allah sebelum mencapai tanah, maka kerjakanlah dengan kerelaan hati. Jadi kurban itu sebenarnya yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan kukunya, bukan kepalanya, bukan jeroannya, bukan. Tetapi niat dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, sebelum darah kurban itu mengalir atau disembelih hewan itu, Allah sudah menerima apabila dengan keridhaan. Sebaliknya, hati-hati, orang bisa jadi berkurban niatnya salah, pingin pamer, pingin dikatakan mampu, pingin dikatakan orang yang kaya, pingin dikatakan wah mentang-mentang mungkin tokoh, jadi harus terlihat wah. Ini yang menjadi salah. Pokoknya nanti disebut besar, keras-keras, dipampang namanya besar-besar. Ada kejadiannya. Saya pikir dulu nggak ada, ternyata ada. Orang berkurban seperti itu. Maka yang inti berkurban itu bukan kurban nanti darahnya dipersembahkan untuk Allah, bukan. Tapi niat keikhlasan kita berkurban, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari ibadah yang besar selain sholat adalah menyembelih. Itu ibadah besar. Bahkan dikatakan bisa jadi kita keluar dari Islam apabila kita menyembelih bukan atas nama dasar Allah, bukan dengan kalimat Allah, bukan karena niat karena Allah. Itu bisa jadi batal Islam kita. Seperti apa kejadian pada zaman jahiliyah, orang-orang haji niku setelah haji tawaf ke Ka'bah niku zaman jahiliyah, mereka menyembelih hewan kurban di depan berhala-berhala, disembelih di depannya. Nah, ini yang menjadi kesesatan dan sekarang masih terjadi. Sembelih ayam. Biar apa? Biar tidak jadi kecelakaan, karena biasanya di perempatan sini sering kecelakaan. Ada pohon di perempatan situ dikasih jarik kain kotak-kotak hitam putih. Oh, itu masih ternyata di sini, Pak. Di Gentan sini ada 1, 2, saya pernah ketemu itu. Saya masih geleng-geleng lah, haula wala quwata illa billah. Terus di depannya masih ada ayam, kadang atau mungkin ada beberapa, saya tidak mengatakan semuanya, cuman oknum perguruan silat, oknum saja, itu sampai ada syarat untuk menyembelih hewan ayam. Ayamnya harus syaratnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, ada syaratnya, ayam hitam semuanya atau merah semuanya atau putih semuanya. Saudara saya ada seperti itu. Saya tanya, kan ngerengek sama sepupu saya, itu ngerengek sama orang tuanya.
Pak, mbok aku tukone ayam, dikira nggo open-open engon-engon lho. Maksudnya pelihara. Ternyata buat apa? Ini nggo makan-makan, bilangnya gitu. Lah kok makan-makan kok ngurus syaratnya ayam cemani hitam semua. Terus bobotnya harus sekian kilo. Saya kira tuh ayam cemani itu murah kayak 50 ribuan gitu loh. Tibain nganti 200-300 sewu ternyata ya Allah ya Allah. Kembali, maka berkurban menyembelih bukan atas nama Allah, maka itu tertolak dan bisa jadi keimanannya batal. Itu berkurban. Maka ini harus jadi hati-hati, Pak, Bu. Saya tuh sering hati-hati atau sering kasih tahu sama ustadz saya tuh, ada salah satu ustadz saya yang nggak mau tuh makan makanan, mohon maaf, ini kan pilihan. Ayam apa, rocket chicken atau apa, nggak mau. Karena menurut ustadz saya itu ayamnya nggak jelas siapa yang nyembeli, bagaimana orangnya. Tapi kan mungkin itu ribet ya Bu ya. Kalau saya melihat mayoritas saja, oh di Gentan Raya ini mayoritas Muslim. Insya Allah sembelihan makanan di sini halal Muslim semua. Yang jual ayam potong, oh berkerudung, oh Insya Allah sembelihannya Muslim sah. Oh yang apa namanya jual ayam itu orang yang sholat 5 waktu, oh jelas orang Muslim Insya Allah sah. Tapi kalau yang sholat, yang jual ayam wong rakudungan, saya bukan menjudge orang berkudungan tidak Muslim, tidak, tapi melihat dohirnya tidak berkerudung, wayahnya adzan sholat tidak tutup warungnya, nggak sholat, terus itu bagaimana kita mau meyakini bahwa sembelihan itu halal? Karena halal dan haram tuh hati-hati betul itu. Masuk ke perut kita bisa jadi neraka. Sesuatu daging yang tumbuh di dalam tubuh kita yang tidak karena kehalalan, maka tempatnya di neraka. Kalau udah jadi daging wis kadung. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau sering dikasih susu oleh pembantunya, khodimnya, kanan atau sekretarisnya lah. Tiap pagi selalu ditanya, ini dari siapa? Oh ini hasil kerja saya. Diminum susu itu. Satu hari Abu Bakar tidak menanyakan itu, langsung diminum. Lalu sesudah habis datang tanya kepada pembantunya tadi, ini susu dari siapa? Kalau ini tadi saya dikasih, tapi nggak tahu siapa yang ngasih. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar langsung menusuk atau memasukkan kedua jarinya ke dalam mulutnya. Lalu berusaha untuk memuntahkannya. Kenapa? Karena menganggap ini masih subhat. Siapa orang nggak tahu ini yang memberi dan siapa orang. Kembali, maka sembelihan ini menjadi hati-hati. Maka karena kehati-hatian inilah terus akhirnya ada, alhamdulillah masyarakat kita sudah mulai sadar, ada rumah sembelih halal, ada juru sembelih halal. Karena saat itu banyak ternyata sembelihan apa ngawur. Saya pernah ke pasar ayam di sampingnya Kelitian itu loh Bu. Itu dulu masih kecil saya, kelas 2 SD. Kebetulan orang tua saya itu kalau beli ayam sukanya ayam yang di sana langsung, enggak di ayam potong-potong di jalan, enggak, beli ayam utuh gitu. Karena saat itu juga jualan di kantingan itu Kentucky gitu loh. Belilah ayam berapa potong. Biasanya ayam ada pelanggannya yang diyakini Muslim tuh, nanti tolong disembelihkan di sana aja, mesin ayamnya di sini, menyembelihnya di sana. Lah qadarullah yang biasa tempat nangani itu bubut ke ayam itu tutup. Akhirnya nyari orang sekitar situ. Ada ibu-ibu, katanya gak kudung. Terus nyembelih ayam itu bukan disembelih, dibolongi. Nah, dibolongi itu terus aja cek, masukkan ke styrofoam, ngucur darahnya itu. Ayamnya lama-lama keplok. Dari situ terus ayam pertama, kata orang tua saya,
Dah Bu, yang lain dari sembelih itu buat jenengan saja. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Ayamnya mati bukan karena sembelih, tapi karena terluka. Jatuhnya bangkai. Baik. Tuntunan hewan kurban. Tidak cukup berkurban kurang dari domba jazah. Jazah itu artinya di sini nanti akan kita coba bahas ya. Ini istilah-istilah. Yaitu yang umurnya setahun atau mendekati setahun. Adapun kambing, unta, dan sapi maka tidak cukup apabila kurang dari kategori atsani, yaitu kambing yang berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Ini ada syaratnya berarti. Jadi kurban itu syaratnya lebih banyak daripada akikah. Kalau akikah yang penting sehat, mau dia kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun itu tidak masalah. Tapi kalau kurban itu ada syaratnya, lebih banyak dari sehat fisiknya, terlihat tidak terlalu kurus, ketika tidak apa namanya bahasanya air liur atau mungkin ingusnya tidak terlihat seperti seperti hewan sakit, tidak terpotong tanduknya melebihi dari 1/3, tidak terpotong telinganya melebihi dari 1/3. Nah, itu kalau terjadi maka bisa jadi itu bukan sembelihan yang baik. Termasuk minimal usia hewan kurban. Kalau kambing itu 1 tahun. Orang niteni biasanya poel giginya, tapi belum tentu gigi poel itu 1 tahun. Ada, saya dikasih tahu baru aja kemarin teman saya itu. Wes poel hurung. Terus teman saya ingatkan, poel itu belum tentu 1 tahun. Memang kebanyakan gigi kambing itu poel atau lepas itu 1 tahun umurnya. Tapi ada juga kambing yang belum 1 tahun sudah poel. Makanya hati-hati. Jangan asal terima dari penjual hewan, wes poel Pak, santai wae. Jangan, dipastikan dulu. Nah, enggak harus jantan Pak. Akikah tuh betina boleh, jantan boleh. Kurban tuh boleh, betina jantan juga boleh. Tapi memang syarat berkurban jauh lebih banyak daripada akikah. Karena termasuk dari minimal umur hewan kurban. Tadi baru kambing ya. Yang kedua, sapi itu minimal 2 tahun memasuki tahun ketiga. Ya, itu sapi. Dan unta itu minimal 4 tahun memasuki tahun kelima. Itu unta. Mereka enten sing kurban unta. Teman saya sekarang di Yaman. Kurban unta itu satu untanya kalau dirupiahkan 50 juta. Itu yang paling kecil. Berarti yang paling besar ya 60-70 juta lah. Kurang lebih seperti itu. Kedua, kesempurnaan hewan kurban. Ya, ini hewannya sehat dan tidak cacat, tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh pecah tanduk di pangkalnya alias di awal tanduknya tidak boleh ada luka atau pecah atau terpotong 1/3. Kadang ada kambing yang panjang kupingnya itu terpotong. Nah, kalau terpotongnya sedikit itu masih tidak mengapa. Tapi kalau terpotong sampai 1/3 itu sudah dianggap cacat. Itu tidak disahkan untuk menjadi hewan kurban. Atau pincang atau terluka. Ada pernah itu panitia kurban bawa sapi giringnya sak-sae. Akhirnya sapinya jatuh ke lubang sembelihan itu, pincang akhirnya. Niku harusnya tidak sah untuk kurban. Akhirnya sing dadi tombok panitia. Ya itu resiko. Maka terutama untuk panitia kurban atau yang menalangi atau para panitia yang itu kan kurban, maka harus tahu. Salah satunya tidak boleh cacat,
pincang atau pecah tanduk di pangkalnya, atau putus telinganya, atau tidak boleh sakit, tidak pula kurus kering hingga terlihat tulang rusuknya. Kayak busung lapar niku lho, Bu. Yang mesake, wis kuru dikorbanke. Ketiga, kurban yang paling baik, yang paling afdol adalah hewan kambing gibas, bertanduk, jantan, berwarna putih dan pol hitam di bagian area mata. Itu didasarkan kepada hewan kurbannya Rasulullah SAW. Rasulullah hewan kurbannya kambing putih, bertanduk, lengkap, dan sekitar matanya berwarna hitam, atau bulu sekitar matanya di wajahnya berwarna hitam, menghiasi sekitar mata dan keempat kakinya. Jadi empat kakinya pun bagian dari apa tuh, tumit apa itu hitam ya. Itu sunnahnya, sebab kambing yang seperti ini disukai oleh Rasulullah dan beliau pernah berkurban menggunakannya. Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan sesungguhnya Nabi menyembelih kambing gibas yang memiliki tanduk, menginjak dengan tapak yang hitam, berjalan dengan kaki yang hitam, melihat dengan mata yang hitam. Artinya bagian hitamnya ada di empat kakinya dan kedua sekitar matanya. Niku kambing yang disunahkan. Sunahnya niki ndak harus muakadah, ada ya alhamdulillah, nggak ada yang penting kurban. Nonton. Ndak harus jantan, betina juga boleh. Tapi betina itu diusahakan tidak sedang dalam keadaan hamil. Kalaupun hamil tidak tahu, tidak mengapa. Nah, karena tahun kemarin ada ternyata hewan betinanya dia hamil. Kadang kambing kan hamil nggak hamil, ada yang kelihatan ada yang enggak. Disembelihlah itu. Nah, secara syariat kata Rasulullah, sembelihan ibunya ya sembelihan anaknya, berarti anaknya tidak perlu disembelih lagi. Maka anaknya yang di dalam janinnya tadi itu, yang di dalam kandungannya itu halal, boleh. Tapi biasanya sedikit orang yang mau makan janin kambing itu. Walaupun katanya lebih empuk, walau alam saya belum pernah makan juga. Itu. Tapi kalau anaknya ini ternyata setelah disembelih kok di dalam kandungannya masih hidup, maka ini tidak boleh. Tidak boleh di kadung iki mboknya wis mati sisan di, enggak, itu tidak boleh. Statusnya berarti sudah kambing hidup, nunggu setahun dulu baru disembelih. Berarti sing duwe mati. Gitu ya. Selanjutnya, waktu menyembelih, adapun waktu menyembelih kurban adalah pagi hari setelah Id dan tidak sah dilakukan sebelumnya. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang menyembelih ketika setelah sholat, maka dia menyempurnakan kurbannya, mendapatkan sunnah kaum muslimin. Rasulullah dahulu pernah berkurban atas seluruh kaum muslimin. Ini adalah kekhususan Rasulullah saja. Jadi sebenarnya kita tuh sudah dikurbankan oleh Rasulullah dengan satu kali kurban. Nah, maka yang awalnya dulu wajib, karena Rasulullah sudah mengkurbankan kita kaum muslimin, maka jatuhnya menjadi sunnah muakkadah yang ditekankan, bahkan sangat dianjurkan. Karena boleh memiliki kurban, dianjurkan bagi kaum muslimin untuk memotong hewannya sendiri. Nah, nanti yang bisa yang kurban dianjurkan motong sendiri, nyembelih sendiri, Pak, Bu. Tidak harus laki-laki, perempuan tidak apa-apa juga. Kalau berani dan tahu tata caranya, nonton. Tidak harus perempuan, tidak harus laki-laki. Perempuan boleh. Atau minimal melihat hewan kurbannya disembelih. Panjenengan para ibu mungkin kalau ratego nyembelih dewe minimal melihat, karena Rasulullah pernah mengatakan seperti ini, wahai Aisyah, keluarlah. Aisyah saat itu kurban. Kata Rasulullah, keluarlah kamu dan lihatlah kurbanmu disembelih.
Itu sunnah. Maka Rasulullah memerintahkan Aisyah seperti itu. Anjuran bagian kurban, dianjurkan untuk membagi hewan kurban menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk dimakan anggota keluarganya atau ahlu kurbannya. Sepertiga lagi disodakohkan, dan sepertiga lagi dihadiahkan. Dahulu Rasulullah itu melarang daging kurban itu disimpan. Semua harus habis dalam waktu 4 hari. Hari Aid, hari tasyrik pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. Dahulu seperti itu. Tidak boleh disimpan, harus dihabiskan. Tapi semakin banyak kaum muslimin, semakin banyak yang berkurban. Maka anjuran ini menjadi gugur. Rasulullah mengatakan sepertiganya bisa disedekahkan, sepertiganya bisa diberikan, sepertiganya bisa disimpan. Nah, itu berarti syariat atau mungkin sunnah yang sudah diganti. 8. Memberikan upah tukang jagal selain dari hasil kurban. Maka ini tidak boleh orang tukang jagal yang sudah disewa menuntut bayarannya dengan hewan kurban atau daging kurban. Maka karena pada dasarnya ini adalah interaksi atau penggunaan jasa. Dalam Islam tidak boleh berupa hasil pekerjaannya menjadi bayarannya, itu tidak boleh. Maka nanti para panitia atau mungkin nanti di luar sana bisa mengingatkan, aku tak jaluk, kadang gitu ya, jagal, aku tak jaluk buntute, itu tidak boleh. Kecuali kalau dari panitia memberikan sodakoh kepada jagal di luar dari akad. Nonton setelah nyembelih selesai, pekerjaan selesai, nggih, dibayar sesuai dengan kesepakatan. Setelah itu, Mas, Pak, Bu, niki enten sekedik sedekah saking dari kita panitia. Maka akadnya sedekah sudah berbeda. Sudah waktu isya ya? Nggih. Niki sebenarnya masih banyak sekali berkenaan tentang kurban, dan mudah-mudahan bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena memang ini penting sekali berkenaan tentang sembelih menyembelih, salah satu dari syariat yang besar, karena hari raya kita itu cuma 2 atau 3, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari raya hari Jumat. La qadarullah, tahun ini insya Allah kita punya 2 hari raya, sholat Jumat dan Idul Adha. Nah, kalau di Arab sana hari raya besar tuh bukan Idul Fitri, Bu. Di Indonesia aja hari raya Idul Fitri bisa hari raya kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi kalau di Arab sana justru hari raya besar adalah hari raya Idul Adha, Idul Kabir kata orang Arab. Hari raya besar, Yaumun Nahr, hari penyembelihan di mana-mana. Justru yang disunahkan itu, kalau mau paling sunnah nggih, bukan kasih ke panitia. Kalau paling sunnah nggih, nyembelih dewe di rumah, nyembelih dewe, beteti dewe, motong-motong sendiri, bagikan sendiri. Itu sunnah, paling sunnah niku. Paling sunnah. Kalau berarti panitia gak sunnah, ya ndak. Memberikan pelayanan kepada kaum muslimin dan masyarakat itu boleh. Aku ra iso nyembelih, aku takut gak sah atau bagaimana, wis tak kayak panitia Masjid Ali aja, Masjid Ali Zubaidah aja, tidak apa-apa. Nah, begitu kalau tidak mampu. Tapi paling sunnah, kalau jenengan paling mau tahu, paling sunnah ya sembelih sendiri, nguliti sendiri, motongi sendiri, kalau perlu masak sampai jadi dibagi sendiri, dibagikan sendiri. Nah, itu sunnah. Nonton itu nggih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bermanfaat buat kita semua, menjadi sebuah ilmu yang bisa mengulang, minimal mengulang, atau yang belum tahu menjadi tahu. Mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.